Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parabola. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faiza dari kelas PM 2023G dengan NIM 061. Oke, untuk pembahasan yang pertama, persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat. Di sini ada gambar parabola yang menghadap ke kanan. Oke, pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu dari definisi parabola, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus itu sama dengan jaraknya terhadap direktris. Nah, perbandingan kedua jarak ini disebut eksentris, yang simbolnya E itu sama dengan 1. Kemudian, kita ketahui dari definisi parabola dengan E-nya itu sama dengan 1 untuk jarak PF banding PQ. Nah, ini P ke F itu fokus, titik fokus, dan jarak dari P titik P ke Q. Kemudian, kita bisa kalikan kedua ruas ini sehingga diperoleh PQ jarak titik P ke Q sama dengan jarak titik P ke F. Oke, untuk jarak titik P ke Q. Titik P diketahui koordinatnya x0, y0, kemudian Q-nya itu titik direktris, yaitu garis direktris X sama dengan A min P. Sehingga diperoleh PQ itu jarak dari titik P x0, y0 ke garis direktris X sama dengan A min P. Di mana ini ada mutlak x0 min A plus P. Oke. Untuk jarak ini dibagi dengan akar 1. Sama dengan hasilnya diri sendiri, yaitu x0 min A plus P. Kemudian untuk jarak titik P ke fokus, titik P itu x0, y0, dan fokusnya A plus P, B. Itu menggunakan jarak titik ke titik, yaitu akar dari x0 min A plus P dikuadratkan plus Y0 min B dikuadratkan. Oke, sehingga diperoleh X mutlak dari X0 min A plus B itu sama dengan akar X0 min A plus P kuadrat plus Y0 min B kuadrat. Karena ini mutlak sehingga sama, tinggal kita ganti dengan kurung. Ini kemudian karena ini min A plus B, kita bisa faktorkan negatif 1 ini keluar sehingga menjadi min, buka kurung, A min P kuadrat. Ini kan min A sama dengan min A min A min P itu negatif 1 dikalikan dengan A min P itu sama dengan min A plus P. Karena negatif dikalikan dengan negatif itu positif. Kemudian ini ruas kanan juga masih sama, kita operasikan untuk ruas kirinya. Itu sama dengan bentuk A min B kuadrat. A-nya ini X0, B-nya ini A min P. Sehingga diperoleh rumus dari A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga diperoleh X0 kuadrat min 2X0 dikalikan dengan A min P plus B-nya ini tadi, sehingga B kuadratnya A min P kuadrat. Kemudian untuk ruas kanannya, ini juga sama, menggunakan rumus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini X0 kuadrat min 2X0 dikalikan dengan A plus P plus ini kuadrat untuk nilai B-nya, sehingga A plus P kuadrat plus
ini Y0 min B kuadrat. Kemudian kita ambil ke ruas kiri semua nilai berikut kecuali untuk Y0 min B kuadrat itu tetap di ruas kanan. Sehingga kita bisa operasikan, kita bisa eliminasi persamaan yang sama. Di sini ada A min P kuadrat. Kemudian negatif A plus P kuadrat min 2x0 dikalikan dengan A min P plus 2x0 A plus P sama dengan Y0 min B kuadrat. Kemudian ini kita bisa operasikan A min P kuadrat itu A kuadrat min 2AP plus P kuadrat. Kemudian ini juga kita operasikan, kita jabarkan sehingga diperoleh A kuadrat plus 2AP plus P kuadrat. Kemudian untuk yang ini juga kita jabarkan. Min 2x0A plus 2x0P plus 2x0A plus 2x0P sama dengan ini masih sama Y0 min B kuadrat. Kemudian kita bisa operasikan untuk variabel yang memiliki variabel yang sama. Ini masih sama persamaannya. Negatif 1 kita kalikan ke semua variabel dan koefisiennya sehingga diperoleh ini hasilnya negatif semua. Kemudian untuk ini totalnya menjadi 4x0P. Ini 2x0P ditambah 2x0P. Ini habis. Sehingga tinggal yang ini 2x0P plus 2x0P. Kemudian kita bisa jumlahkan. Kita bisa tuliskan untuk variabel X terlebih dahulu. Ini 4x0P. Kemudian min 2AP. Ini min 2AP. Kita bisa mengeliminasi A kuadrat dengan min A kuadrat. Ini habis. Sehingga tersisa 4x0P min 4AP sama dengan Y0 min B kuadrat. Kemudian kita bisa faktorkan karena memiliki koefisien 4P ini juga, sehingga kita bisa faktorkan 4P dikeluarkan dikalikan dengan X0 min A sama dengan Y0 min B kuadrat. Ini sama saja, tinggal diubah letaknya, ini di kanan dan ini di sebelah kiri. Oke. Karena titik X0, Y0 itu berjalan di sepanjang parabola, maka dapat diperoleh bentuk umum dari persamaan parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Ini sejajar dengan sumbu X ini. Yang warna merah ini sumbu simetri. Sehingga diperoleh persamaan parabolanya Y min B kuadrat plus 4P Y min B kuadrat sama dengan 4P dikalikan dengan X min A. Itu untuk parabola yang membuka ke kanan. Kemudian sama juga, namun untuk yang parabola membuka ke kiri, itu nilai 4P-nya itu negatif. Oke, selanjutnya. Untuk persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu koordinat Y,
Diperoleh juga untuk persamaan parabolanya X min B kuadrat. Tadi kan Y min B. Sedangkan untuk yang sejajar sumbu, Y itu X min B kuadrat. Jadi kebalikannya. Sehingga persamaan parabolanya X min B kuadrat sama dengan 4P Y min A kuadrat. Untuk parabola membuka ke atas. Kemudian untuk parabola yang membuka ke bawah sama, namun untuk 4P-nya itu negatif. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Carilah persamaan parabola dengan titik puncak di P4,3 dan fokusnya itu di titik 4,4. Jawab, untuk puncak 4,3 maka nilai A-nya sama dengan 4 dan nilai B-nya itu sama dengan 3. Fokusnya itu 4,4. Kemudian karena sesuai dengan rumus tadi, A, B plus P. P-nya itu sama dengan 1 sesuai dengan rumus sejajar sumbu simetrinya tadi, sehingga diperoleh D atau jaraknya itu sama dengan B min P. B-nya itu 3, negatif 1 sama dengan 2, sehingga Y-nya itu sama dengan 2. Dari gambar berikut diperoleh kita tahu bahwa jika puncaknya itu A, B, artinya puncaknya itu lebih dari 0, dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y, nih, sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, itu dengan fokusnya A, B plus P, maka persamaan parabola yang dicari adalah X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B kuadrat. Sesuai rumus yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita substitusikan nilai P-nya sama dengan 1 dan B-nya itu 3. Sehingga kita operasikan X min 4 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan Y min 3 kuadrat. Oke, selanjutnya berikut ini hasil dari persamaan parabola yang kita cari sebelumnya. Jadi ini hasilnya X min 4 kuadrat sama dengan 4 kalikan Y min 3 kuadrat. Oke, saya kotai dulu. Oke, selanjutnya kita membahas untuk materi sub berikutnya, persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Oke, dari gambar berikut diketahui parabola menghadap ke kanan, kemudian ada garis Y sama dengan MX plus C yang menyinggung parabola. Kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A kuadrat. Artinya, itu sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Oke, gitu. Misalkan, garis dengan gradien M itu memiliki persamaan garis G, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, perpotongan G, ini saya gambar terlebih dahulu.
Ini garis G. Bukan. Ini garis G-nya. Ini sebagai garis G yang menyinggung parabola. Nah, diketahui perpotongan G dengan parabola yang akan kita cari. Oke. Dari kedua persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A kuadrat, itu dengan persamaan yang kedua, dari garis G-nya Y sama dengan MX plus C, kita bisa ubah Y-nya C-nya kita ubah ke ruas kiri sehingga Y min C. Namun ini kita tuliskan dari ke ruas kanan sehingga sama saja. Kemudian ini Y min C sama dengan MX. Kemudian Y min C kedua kanan dan kiri sama-sama kita bagi dengan X sehingga ruas kanannya tersisa hanya nilai M. Sehingga M-nya sama dengan Y min C per X itu sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan Y sama dengan MX plus C ini ke persamaan selanjutnya, sehingga X-nya itu Y kuadrat, maka Y min B kuadrat sama dengan 4P, X-nya kita ganti dengan Y min C per M sama dengan negatif A. Maka Y min B kuadrat ini kita operasikan diperoleh Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Kemudian 4P dikalikan dengan Y min C min AM. Ini disamakan penyebutnya sehingga diperoleh Y min C min AM. Kan ini di ruas kiri sama-sama kita kalikan dengan M, dan ruas kanan juga kita kalikan dengan M ini, sehingga bisa dieliminasi M ini dengan M yang di penyebutnya, sehingga tersisa Y min C min AM. Untuk ruas kanannya punya M karena sudah dikalikan dengan menyebut M di ruas kiri, ruas kanan tadi. Sehingga M ini kita kalikan ke semua nilai di dalam kurung ini sehingga diperoleh MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat. Ini juga kita kalikan ke semua bilangannya sehingga 4PY min 4PC min 4AM. Kemudian kita kita tarik ke ruas kiri untuk yang sebelah kanan ini sehingga menjadi negatif 4PY plus 4PC plus 4PAM. Kemudian kita bisa faktorkan untuk persamaan yang sama-sama memiliki nilai Y. Ini kita kelompokkan sehingga min 2MB plus 4B dikalikan dengan Y plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Kita tahu rumus diskriminannya itu B kuadrat
B kuadrat min 4AC min B kuadrat min 4AC. Oke, kita identifikasi dulu nilai B-nya. Itu 2 min 2MB plus 4P. Kemudian untuk nilai A-nya itu MY. Dan nilai C-nya itu MB kuadrat plus 4PC plus 4AM. Sehingga kita bisa tuliskan ke rumus diskriminannya B kuadrat ini min 2MB plus 4P itu dikuadratkan sehingga positif, ini negatif dikuadratkan sehingga hasilnya positif. Kemudian min 4 A-nya MY. Oh maaf, ini A-nya itu M saja, Y kuadratnya tidak ikut. Sehingga kita bisa masukkan A-nya itu M, kemudian C-nya itu ini MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Ini bisa kita tuliskan ke rumus berikut. Jika D-nya kurang dari 0, maka garis G tidak memotong parabola. Namun jika D-nya itu lebih dari 0, maka garis G itu memotong parabola pada 2 titik. Kemudian untuk D-nya sama dengan 0, maka garis G memotong parabola pada 1 titik. Nah, berarti garis G itu tadi menyinggung parabola. Oke, selanjutnya kita tahu, jadi syarat agar garis G itu menyinggung parabola, maka diskriminannya itu kan sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya D sama dengan 0. Di mana D itu tadi kita sudah dapatkan 2MB plus 4P dikuadratkan min 4M dikalikan dengan MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Kita bisa operasikan ini persamaan kuadratnya 2MB plus 4P kuadrat itu hasilnya ini sama dengan A kuadrat diperoleh 2MB kita kuadratkan diperoleh 4M kuadrat B kuadrat kemudian plus 2AB plus 2 kali A-nya 2MB, B-nya 4P sehingga diperoleh 2 kali 2 kali 4 itu 16 kemudian M kali B kali P ini 16 MBP kuadrat plus 4P kuadrat 16P kuadrat. Kemudian min 4M ini kita kalikan ke semua koefisien dan variabelnya ke sini. Kita kalikan semua sehingga diperoleh min 4M kuadrat B kuadrat min 16MPC min 16P AM kuadrat. Oke. Diperoleh 4M kuadrat B kuadrat kita bisa eliminasi dengan min 4M kuadrat B kuadrat. Oke, ini bisa kita eliminasi dengan ini. Kemudian sehingga tersisa 16 MBP plus 16P kuadrat min 16 MPC min 16 PAM kuadrat. Kemudian karena ini sama-sama memiliki koefisien 16, 16, min 16, dan min 16, ini kita bisa bagi dengan 16, sehingga kita bisa sederhanakan persamaannya, sehingga nilai koefisiennya itu 1, sehingga diperoleh persamaannya sebagai berikut. Nilai MC-nya kita ubah ke ruas kiri, sehingga sebelumnya negatif, sehingga menjadi positif, sehingga diperoleh MC sama dengan MB plus P min AM kuadrat.
Kemudian untuk nilai C-nya ini sama dengan MB plus 4 min AM kuadrat per M. Ini diperoleh karena kedua ruas kita bagi dengan M. Sehingga ruas kirinya itu habis. Kemudian yang ruas kanan ini tersisa yang pembagian M tadi. Nah, oke. Kemudian kita substitusikan nilai C yang sudah kita peroleh ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus C-nya ini tadi. Kemudian kita kedua ruas kita kalikan dengan M sehingga bisa persamaannya bisa lebih sederhana. Ini yang ruas kanan habis sehingga ruas kirinya itu jadi punya M. Sehingga YM sama dengan MX kuadrat. Ini kita kalikan dengan M juga sehingga M kuadrat. Ini M kuadrat X plus MB plus P min 4AM. Kemudian kita ubah untuk nilai MB-nya ke ruas kiri sehingga negatif MB. Kemudian karena sama-sama memiliki koefisien M, kita faktorkan atau kita keluarkan nilai M-nya sehingga Y min B kita kalikan dengan M atau kita faktorkan Y min B itu dengan M. Kemudian ini juga karena sama-sama memiliki nilai M, kita faktor M kuadrat sehingga kita keluarkan nilai M kuadratnya. Ini nilai M-nya juga dikeluarkan. Sehingga diperoleh Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A plus P per M. Ini ruas kiri sama-sama dikalikan dengan M, sehingga ini habis. Kemudian ini pangkat kuadrat sehingga tersisa M saja, pangkat 1. Kemudian untuk P-nya ini punya penyebut M. Jadi persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya itu adalah ini yang saya kotai. Ini adalah persamaan yang sudah kita peroleh. Ini persamaan dari garis singgung parabola jika diketahui gradien. Oke, selanjutnya saya hapus terlebih dahulu. Untuk persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradien. Nah, dari persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola itu Y min B kuadrat sama dengan 4B X min A kuadrat. Ini diperoleh persamaannya. Kemudian dengan cara yang sama dapat kita peroleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola. Nah, ini untuk yang menghadap ke bawah. Ini negatif. Oke. Ini perbedaannya bisa kita tahu min 4M sedangkan ini plus 4M. Ini menghadap ke atas. Ya, ini menghadap ke kanan. Kemudian ini menghadap ke kiri. Sedangkan jika persamaan bola diketahui X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A dikalikan M kuadrat P. Itu untuk persamaan parabola yang menghadap ke bawah. Ini. Kemudian yang ini untuk menghadap ke atas. Ini yang ke kanan. Ini yang ke kiri.
Ini untuk yang menghadap ke bawah, sedangkan ini untuk yang menghadap ke atas. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Kita potong terlebih dahulu untuk contoh soalnya, saya lanjutkan ke video berikutnya. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu tentang persamaan parabola yang juga diketahui gradiennya. Carilah, oke, carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien 3 terhadap parabola x plus 5 kuadrat sama dengan 8 dikalikan y min 2. Kemudian cari titik singgungnya dan sketsalah grafiknya. Oke, jawab. Dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan yang diketahui gradiennya terhadap parabola. Oke, persamaan parabolanya x min a kuadrat sama dengan 4p y min b adalah y min b sama dengan m kalikan dengan x min a min m kuadrat dikalikan dengan p. Jadi persamaan garis singgung parabola dengan gradien 3 terhadap parabola ini adalah kita masukkan nilainya y min b sama dengan m ini kita masukkan nilai B-nya itu 2 nih. Kemudian nilai M-nya atau gradiennya itu 3 dan nilai N-nya itu 5 dan P-nya itu 2. Oke, kita kalikan 3x plus 5 sehingga diperoleh 3x plus 15. 3 kuadrat 9 dikalikan 2 itu min, min 18. Oke, ini kita kuadratkan terlebih dahulu sehingga nilainya 9 dikalikan dengan 12, kemudian dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan negatif sehingga diperoleh min 18. Kemudian min 2 ini kita tarik ke ruas kanan sehingga 3x plus 15 min 18 min 2. Sehingga 17 min 18 itu negatif 1 sehingga diperoleh persamaannya y, persamaan garis singgungnya y sama dengan 3x min 1. Kemudian kita cari titik singgung y sama dengan 3x min 1 terhadap parabola x plus 5 kuadrat sama dengan 8 dikalikan y min 2. Dari kedua persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ini persamaan parabola dan ini persamaan dari garis singgung atau gradiennya. Kita substitusikan nilainya x plus 5 kuadrat sama dengan 4 dikali P. P-nya itu 2 sehingga diperoleh ini 8 Y min 8 dikalikan Y min 2. Y-nya kita ganti dengan MX plus C. Ini Y-nya sudah kita peroleh. Ini kita substitusikan ke nilai ini. Sehingga 3x min 1 min C-nya itu 2
Sehingga diperoleh persamaannya X kuadrat plus 10X plus 25 itu hasil dari X plus 5 kuadrat sama dengan 3X min 3 ini, min 1, min 2. Kemudian kita operasikan. Sebentar, kita hitung terlebih dahulu nilai nilai ini 3X min 1 dikalikan dengan min 2. Ini min 6X plus 3, plus 2. Saya lanjutkan, X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 8 kali 3X 24X min 8 kali 3 24. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Kita tarik 24 ini, 24 dari ruas kanan ke ruas kiri sehingga hasilnya negatif. Kemudian untuk operasinya, karena 10X min 24X itu min 14, kemudian 25 plus 24 itu plus 49. Kemudian dari persamaan ini kita bisa faktorkan sehingga diperoleh X min 7 kuadrat sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya kita peroleh 7. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke rumus persamaan Y sama dengan 3X min 1. Sehingga Y-nya sama dengan 3 dikali 7, itu 21 dikurangi dengan 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan 20. Jadi titik singgung parabola adalah Y min 7, adalah 7,20. Oke. Untuk proses sketsa grafiknya kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya karena kita diminta untuk menggambar grafik dari parabola dan persamaan garis dan garis singgungnya, maka saya coba di GeoGebra dengan menggunakan bantuan sebagai berikut. Kita masukkan nilai persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 3X min 1 ini. Kemudian persamaan parabolanya X plus 5 kuadrat sama dengan 8 kalikan Y min 2. Ini diperoleh sebagai berikut. Kemudian diperoleh kita sudah mendapatkan titik singgungnya itu 7,20 sehingga hasilnya sebagai berikut. Ini kita misalkan dengan titik singgungnya itu A 7,20. Sehingga diperolehlah grafik dari parabola dan juga garis singgungnya serta titik singgungnya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai persamaan parabola dan juga persamaan garis singgung. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.